Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Sehat? Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah siap dong belajar dengan Budian hari ini? Hebat. Supaya lebih semangat kita nyanyi yuk. Kita tepuk semangat. Bisa? Nah, coba yuk. Tepuk semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes, sekali lagi. Yes, angkat yang tinggi. Yes, yang lebih tinggi. Yes, hebat semuanya. Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar di rumah. Yuk, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Siap? Tangannya diangkat, hap kakinya dilipat, kepalanya tundukkan sedikit, berdoanya sungguh-sungguh. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Bunda mau tanya teman-teman, hadis yang kemarin sudah hafal? Kita ulang lagi ya, biar tambah hafal, biar tambah pinter. Hadis apa kemarin? Hadis berbuat baik. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Hebat. Semuanya teman-teman Bu Guru hebat-hebat. Soleh-soleh, pinter-pinter, soleh dan soleha. Hai teman-teman, hari ini teman-teman olahraganya menirukan gerakan seperti pesawat terbang. Nah, rentangkan tangannya, lalu terbang. Seperti ini. Atau bisa lari-lari. Nah, pesawat terbang bisa? Bisa dong. Ini teman-teman nanti mendengarkan cerita ya. Kita dengarkan cerita Bu Ani dulu. Bu Ani mau cerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Silakan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman playgroup semuanya. Semoga semuanya sehat ya. Insya Allah hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Ismail. Hah? Siapakah Nabi Ismail itu? Nah teman-teman, Bu Ani mau cerita ya, dengarkan ya. Nah, Nabi Ismail itu adalah Nabi dari keturunan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Nah, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ini sudah lama sekali mereka menikah. Mereka sudah sampai tua, tapi Allah belum mempercayakan mereka seorang keturunan. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim berkata sama istrinya nih, ini namanya Siti Hajar ya, ibunya Ismail. Nah, mereka sudah tua. Terus kata Ibrahim gini, wahai istriku, aku ingin sekali mempunyai seorang anak. Aku sudah berdoa sama Allah, tapi mungkin Allah belum mengabulkan keinginanku. Terus kata istrinya gini, sabar ya suamiku, nanti kita akan lebih taat lagi untuk berdoa meminta kepada Allah. Nah, suatu ketika teman-teman, Nabi Ibrahim bermimpi. Nah, Allah di dalam mimpinya itu, nah tiba-tiba dia langsung terbangun. Hah, subhanallah, siapa tahu itu benar-benar kejadian. Nah, Nabi Ibrahim langsung berdoa, ya Allah, semoga Engkau mengabulkan hamba untuk segera mendapatkan anak. Nah, setelah itu beberapa lama kemudian istrinya nih Siti Hajar tiba-tiba dia merasakan badan tidak enak. Terus dia bilang ke suaminya, ke Nabi Ibrahim, wahai suamiku, subhanallah, ternyata Allah mempercayai kita, aku sedang hamil. Nah, Allah memberikan kepercayaan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Siti Hajar untuk mempunyai anak. Nah, Siti Hajar akhirnya mengandung sampai 9 bulan. Ketika sedang sebesar-besarnya nih, sudah besar. Nah, kemudian Allah memerintahkan
Ibrahim untuk keluar dari kota Mekah. Dia untuk hijrah, untuk pergi untuk beberapa saat, meninggalkan Siti Hajar nih yang baru melahirkan, namanya Ismail, masih orok, masih oe, masih kecil ya, baru bisa duduk waktu itu. Nah, ketika Siti Hajar mempunyai anak, si Ibrahim ini bilang, wahai istriku, Allah telah memerintahkan aku untuk hijrah, untuk meninggalkan engkau dengan anakku Ismail. Nah, wah, kemana? Katanya Siti Hajar gitu. Aku harus mengajarkan agama Allah nih. Gak apa-apa kan aku tinggal, katanya. Wah, kasihan ya, di padang pasir, di berdua dengan anaknya yang namanya Ismail nih, Ismail. Nah, ini sudah besar Ismailnya ya, sudah bisa duduk waktu itu ya. Nah, ketika itu ditinggalkanlah Ismail yang masih kecil, yang masih digendong sama Siti Hajarnya ini, digendong, terus ditinggalkan Nabi Ibrahim pergi. Nah, pergi keluar kota Mekah. Nah, sampai tinggal berdua di gurun pasir. Siti Hajar dan Ismail bingung, mereka mau kemana, mereka harus kemana, karena kan ayahnya kan nggak ada. Terus mereka akhirnya berjalan di gurun pasir untuk mencari tempat tinggal lagi. Nah, ketika itu tiba-tiba Nabi Ismail kecil ini nangis. Ismail kecil, gitu. Umi, aku aus, Umi, aku aus. Nah, Siti Hajarnya ini kaget, dia bingung. Ya Allah, di padang pasir ini aku harus mencari air kemana ya Allah? Terus Ismail kecil ditaruh di padang rumput, di padang pasir. Nah, taruh, didudukin. Wahai anakku Ismail, diam di sini ya. Umi akan mencarikan air untukmu. Lari dari sofa ke marwah, balik lagi. Nah, cari air, ambil lagi, kasih Ismail, balik lagi, dari sofa ke marwah, ke bukit sofa, ke bukit marwah. Nah, terus tiba-tiba dia kelelahan. Ya Allah, nah Umi sudah capek, sudah lelah gitu. Kemudian Ismail itu menghentak-hentakan kakinya. Dia nangis, dia kepengen minum lagi, didorong-dorong kakinya, gitu. Tiba-tiba dari hentakan kaki Ismail itu keluar air, mata air. Nah, kemudian ibunya nih, Siti Hajar, kaget. Subhanallah, air. Kemudian dia berteriak, Zam-zam, Zam-zam, Zam-zam. Artinya air mengumpul. Nah, Zam-zam. Nah, terus dikenal dengan air Zam-zam. Kemudian Ismail itu besar, sudah gitu dewasa. Nah, akhirnya pulang, ketemu lagi. Sudah mereka berkumpul lagi. Nah, di rumahnya. Kemudian Ibrahim, wah, ngobrol asik sekali. Wah, mereka senang karena sudah berkumpul lagi, sudah menjadi satu keluarga lagi. Nah, suatu hari, suatu ketika, Ibrahim bermimpi. Di waktu malam dia tidur bermimpi. Dia mendengar Allah untuk memerintahkannya, wahai Ibrahim, jika kamu cinta kepadaku, cinta kepada Allah, maka kamu harus menyembelih anakmu. Nabi Ibrahim kaget, dia langsung bangun. Astagfirullahaladzim, apakah itu benar-benar kejadian ya? Ya Allah, jika memang ini kehendakmu, jika memang ini keinginanmu, jika ini untuk membuktikan rasa cintaku kepadamu, aku akan mengorbankan anakku ya Allah. Terus paginya Nabi Ibrahim memanggil nih istrinya dan Ismail. Nah, Ismail, sini duduk dekat ayah, katanya. Nah, mereka duduk, mereka berkata. Kemudian Ibrahim berkata, wahai Ismail, sesungguhnya di dunia ini siapa yang lebih engkau cintai dibandingkan dengan kami sebagai orang tuamu? Kemudian Nabi Ismail berkata,
demi Allah, ya ayahku, hanya Allah yang lebih aku cintai dibandingkan kalian berdua. Karena Allah jika sayang kepadaku, maka ridho Allah akan sayang kepada kalian juga. Nah, terus ditanya lagi, wahai Ismail, semalam ayah bermimpi kalau dalam mimpi ayah itu Allah memerintahkan ayah untuk menyembelihmu. Apa? Ibunya kaget. Ya Allah, setelah sekian lama aku menginginkan seorang anak, namun ketika besar kenapa aku harus mengorbankannya gitu. Nah, tapi Ismail bicara dengan bijak, wahai ibu, jika Allah sudah memerintahkan seperti itu, aku insya Allah siap ibu, insya Allah, karena jika itu perintah Allah, kita akan masuk surga nantinya bu. Kalau untuk bu, untuk mengikutinya. Terus segitu ibunya langsung meluk, ya Allah Ismail, mudah-mudahan Allah menyayangimu dan memberimu surga nantinya ya nak ya. Nah, terus pamitan mereka, ya sekarang anakku pamit sama ibumu ya. Ibunya sedih sekali gitu. Tapi karena ini perintah Allah, ibunya harus menerima ya, karena mereka adalah orang-orang yang diberi sama Allah hati yang hebat, hati yang luas sekali mereka ikhlas untuk menerimanya. Nah, pergi mereka berdua ke sebuah bukit. Nah, di sebuah bukit itu, di antara bebatuan yang besar, kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai Ismail anakku, tidurlah engkau di sana. Nah, tiduran tuh Nabi Ismailnya tiduran di batu. Ibrahim ini sedang menyiapkan sebuah pedang yang besar. Wah, pedang yang tajam, sudah diasah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim lagi berdoa lagi kepada Allah. Ya Allah, jika memang benar ini adalah perintahmu, kami akan melaksanakan ya Allah. Nah, terus dia tanya, wahai Ismail anakku, apakah engkau siap? Aku siap ayah. Terus mereka sama-sama berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibrahim sudah mengangkat pedangnya, udah siap, hampir mengenai leher Ismail. Tiba-tiba langsung Ismail berubah nih, digantikan dengan seekor gibas. Nih, ini namanya gibas ya teman-teman ya, gibas. Ibrahim langsung terkejut ya, subhanallah. Terus Allah berkata, wahai Ibrahim dan Ismail, kini aku tidak lagi ragu atas cintamu kepadaku. Nah, sekarang aku gantikan Ismail dengan seekor gibas. Nah, maka sembelihlah. Nah, dengan menyebut nama Allah, kemudian Ibrahim menyembelih gibas itu. Bismillahi Allahu Akbar. Cus. Nah, gibasnya disembelih. Itu menunaikan suatu kewajibannya kepada Allah. Nah, penyembelihan gibas ini sekarang kita kenal dengan kurban ya teman-teman. Nah, dari cerita Nabi Ismail ini, Allah mengajarkan kita untuk berkurban. Berkurban apa? Berkurban hewan. Hewan apa aja yang bisa kita kurbankan? Nah, ini gibas, namanya gibas atau enggak domba. Ini gibas. Terus yang boleh dikorbankan apa saja? Karena kita di Indonesia, kita jarang bertemu dengan gibas ini. Gibas yang asli Arab ya. Nah, adanya ini yang banyaknya ini sapi, kambing, dan unta. Ini boleh binatang yang boleh disembelih, yang boleh dikurbankan ya. Nih ya teman-teman. Kalau teman-teman di Arab melihatnya unta yang disembelih, boleh, karena Allah juga mengajarkannya, mengizinkan unta boleh disembelih ya. Nah, terus Bu Ani mau inian ya dengan kisahnya Ismail ini. Teman-teman, setiap bulan Zulhijjah itu kita menjalankan ibadah kurban.
dan naik haji. Nah, naik haji itu jika mampu ya. Kalau kita sudah mempunyai uang yang banyak, rezeki yang banyak, terus keadaan kita sehat, boleh kita menunaikan ibadah haji, ya teman-teman. Nah, ini yang kita bisa petik dari Nabi Ismail adalah keteguhannya Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar ketika mereka diuji untuk membuktikan rasa cinta mereka kepada Allah, ya. Jadi kita harus yakin, kita harus percaya kalau Allah itu sayang sama kita. Nah, teman-teman, selain itu ada binatang yang tidak boleh dikurbankan, istilahnya yang tidak boleh disembelih di kurban. Ketika kurban yang tidak diperbolehkan ada ini. Ini binatangnya apa aja? Ada kelinci, ada ayam, ada bebek, ada angsa. Itu nggak boleh dikurbankan pada saat ibadah kurban ya. Tapi kalau untuk disembelih seperti biasa buat dikonsumsi sendiri boleh, diperbolehkan ya teman-teman ya. Nah, yang wajib, yang boleh, yang boleh disembelih adalah yang ini nih, yang di negara kita ya, yang sering ada, yang memang biasanya ada adalah kambing dan sapi, ada juga kerbau teman-teman ya. Jadi besok saat Zulhijjah besok nih teman-teman ibadah kurban, teman-teman boleh lihat di masjid-masjid sedang menyembelih sapi dan kambing dan kerbau ya. Mereka pasti mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar baru dipotong ya. Ada tata caranya, nanti teman-teman lihat ya, tapi nggak boleh deket-deket ya teman-teman ya, nanti berbahaya. Karena apa? Karena bisa kena darahnya, bisa kena pisaunya ya. Teman-teman boleh lihat tapi dari jauh ya. Baik teman-teman, cukup sekian cerita Nabi Ismail alaihissalam. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi, nanti kita bisa bercerita lagi tentang yang lain. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sudah dengerin cerita dari Bu Ani kan tentang hewan kurban. Nah, sekarang tugasnya teman-teman adalah nih, Bu Dan punya gambar melingkari hewan yang termasuk hewan kurban. Di sini ada gambar sapi, ayam, burung, unta, kambing, dan kelinci. Mana ya yang termasuk hewan kurban? Yang tadi Bu Ani cerita. Pinter, sebelah sini ada apa ini? Sapi. Nanti teman-teman lingkarin ya sapinya ya. Kita lingkarin sapinya seperti ini. Tuh, hewan kurbannya kita lingkarin. Apalagi yang di sini? Pinter, ada unta. Kita lingkarin juga untanya di sini. Untanya kita lingkarin. Nah, satu lagi. Hebat, kambing. Ya, kambingnya kita lingkarin juga. Nah, bisa kan? Teman-teman, nanti yang pertama tugasnya melingkari hewan kurban. Di sini ada sapi, unta, dan kambing. Itu tugas yang pertama ya. Yang kedua, nanti teman-teman menempel gambar mata. Lihat nih, ada gambar wajah anak laki-laki, tapi lihat udah ada matanya belum ya? Iya, belum ada. Nanti kita tempel gambar matanya. Mata teman-teman ada berapa? 2, yang kiri dan kanan. Nah, kita tempel gambar matanya. Ini dia gambar mata. Nih, matanya kita tempel ya. Ini dia, kita tempel memakai lem. Kita ambil lemnya. Nih, Bunda punya lemnya seperti ini. Kita buka ya. Nah, kita tempel lemnya di bagian yang belakang. Kita beri lem. Matanya kita beri lem supaya nempel. Nah, sekarang boleh kita pasang matanya di sebelah kanan dan kiri. Lihat, nih ada gambarnya. Kita tempel sebelah sini. Lalu satu lagi di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Bisa? Insya Allah bisa. Ya, jangan lupa tugas yang pertama tadi apa? Melingkari hewan kurban. Yang kedua menempel mata. Boleh dibantu sama Bunda kalau teman-teman kesulitan ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya teman-teman bisa dilihat yang di depan kita itu ada sapi,
Nah nih yang dekat sini Budian. Nah ini sapi yang akan kita kurbankan ya teman-teman. Ini banyak sehat-sehat, besar-besar lagi ya. Nah ini sapi, kandang sapi. Nah di sebelah sana lagi ada, sebelah kiri. Ya itu besar banget ya teman-teman ya, sapi-sapinya ya. Nah ini makanannya. Nah ini makanan sapinya nih, namanya rumput gajah ya. Teman-teman nanti bisa kalau misalnya itu kesini nanti bisa ngambil rumput gajahnya ya teman-teman ya. Oke. Sana juga lagi dikasih makan semuanya yang di ujung-ujung sana teman-teman. Tuh ya, sapinya lagi dikasih makan di ujung sana, jauh-jauh tuh. Ya, nanti teman-teman bisa tolong kirimin foto dengan hewan kurbannya ya teman-teman ya. Bu Ani sama Bu Dian mau lihat teman-teman berfoto dengan hewan kurban, boleh kambing, boleh sapi, boleh gibas atau domba. Oke teman-teman. 1, 2, 3. Oke teman-teman, kita sudah ada di kandang sapi milik Ibu Nur. Bu Nur boleh nanya-nanya loh? Boleh. Bu Nur ini sapi, Bu Nur di sini jualan sapi sama kambing atau sapinya aja? Sapi sama kambing. Sapi sama kambing. Iya. Kalau sapinya ini dari mana Bu Nur? Ini sapinya langsung dari peternak yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Jauh ya teman-teman ya. Ya, jauh. Terus perjalanan dari Bima ke Jakarta itu berapa hari Bu Nur? Dari Bima Jakarta dia selama 1 minggu. 1 minggu melalui darat Dan laut. darat dan laut. Darat dan laut. 2 hari di laut, sisanya di darat. Masya Allah. Itu dari sapi dari kambingnya semua Bu Nur. Kalau kambing memang ngambilnya di Jawa Barat. Oh, kambing mah deket ya Bu. Kalau sapinya memang ini sapi lokal namanya. Sapi lokal. Iya. Ini ada berapa Bu Nur semuanya? Ayam sapi di sini. Semuanya 68. Masya Allah. Kalau Iya. sapi? Kalau kambing? Kalau kambing sekitar 150 kemarin yang ini. Oh. Teman-teman, sapinya 68. Iya, ayo yang berkurban. Iya ya, silakan. teman-teman kalau mau berkurban, mau lihat sapi atau kambing, boleh sini dekat kecamatan ya Iya. teman-teman ya. Boleh jalan-jalan. Boleh ketemu Bu Nurnya langsung atau pemiliknya. Nanya-nanya boleh. Iya. Nggak Dari apa-apa. mulai harga sampai itu boleh diantar nggak begitu Bu Nur ya? Oh boleh, semuanya pemeliharaan dan ongkos kirimnya free, Free. gratis. Masya Iya. Allah, free teman-teman. Iya, atau teman-teman yang mau belajar cara pemeliharaan sapi bagaimana, kambing gimana, boleh nanya-nanya nanti sama peternaknya langsung. Ya sekarang kan peternaknya lagi ngambil rumput teman-teman, dah ada. Iya, Jadi nanti di sini selain rumput yang Bu Nur makanannya, itu Iya. apa aja Bu Nur? makanannya dedak. Oh, dedak. Kalau untuk minumnya dia ditambahin garam. Kenapa ditambahin garam Bu? Garam itu untuk merangsang dia nafsu makannya bertambah. Oh, jadi tempat-tempat gemuknya ya. Iya. Daripada kita kasih air teman-teman seperti sapi gelonggongan, mendingan kita airnya tuh kasih garam, jadi Dikasih dia garam. mau makan, Jadi makan makannya itu terus. bisa lahap, nambah terus, minumnya juga. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Nur ya. Iya, sama-sama. Teman-teman jangan lupa datang ke sini ya. Oke.